American? That's right. Ukraine! Halo semuanya, saya Chandra. Pada video kali ini guys, saya akan merangkum sebuah film perang terbaru lagi asal Amerika Serikat yang dirilis perdana pada 3 Juli 2026. Film perang yang berlatar belakang saat konflik Rusia-Ukraina ini mengisahkan tentang seorang pensiunan prajurit pasukan khusus Navy SEAL dan agen CIA yang harus pergi ke zona perang untuk menyelamatkan keponakannya yang diculik oleh tentara bayaran Rusia. Lokasi penculikannya berada di kota Kharkiv, Ukraina, yang mana saat itu sedang terjadi perang skala besar antara Rusia dan Ukraina. Dalam perjalanan hidup dan mati tersebut, ia pun harus menghadapi situasi perang yang tidak menentu. Mulai dari harus melawan tentara bayaran Rusia dan melawan kelompok bersenjata lainnya yang ada di Ukraina. So guys, bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film perang asal Amerika Serikat yang berjudul Man of War 2026. Film dibuka dengan berita di TV yang mengabarkan bahwa militer Rusia baru saja menginvasi Ukraina dengan kekuatan penuh ke beberapa wilayah Ukraina. Serangan itu membuat negara Ukraina darurat militer. It really does appear to be worst case scenario. This highlights what Putin is really concerned with, restoring the might of Russia at the expense of the Ukrainian people. Russia overnight launched its long-anticipated attack on Ukraine, striking military posts across the country. An unprovoked war in Europe is now underway. Scene kemudian berlanjut pada 24 Februari 2022 di Barcelona, Spanyol. Di sana, kita berkenalan dengan Michael Connor. Ia merupakan seorang pensiunan pasukan khusus Navy SEAL dan agen CIA Amerika Serikat yang menghabiskan masa pensiunnya tinggal di Barcelona. Selang beberapa saat, Mike dihubungi keponakannya yang bernama Riley. Riley meminta Mike untuk menyelamatkannya di panti asuhan kota Kharkiv, Ukraina sekarang juga, karena saat ini tentara Rusia sedang menyerang tempat tinggal mereka. Belum selesai Riley berbicara, tiba-tiba telah terjadi sesuatu padanya. Dan di saat itu juga tampak seorang tentara Rusia terekam kamera handphone Riley. Menyadari Riley dalam bahaya, Mike kemudian menghubungi Charlie, seorang sahabatnya yang jago di bidang intelijen dan teknologi yang berada di New Orleans. Mike meminta Charlie untuk memberikannya akses agar bisa masuk ke Ukraina. Alasannya, Riley sedang ditangkap oleh tentara Rusia. Mike juga akan mengirim foto salah satu tentara yang berhasil ia screenshot saat video call berlangsung tadi ke Charlie dan meminta Charlie untuk memeriksa identitas orang tersebut. Namun Charlie menolak memberikan akses masuk ke Ukraina ke Mike karena saat ini di Ukraina sedang terjadi perang skala besar dan tidak mungkin bisa menemukan lokasi Riley ditawan saat ini. Tapi Mike memberitahu ia hanya butuh akses masuk ke dalam wilayah Ukraina saja. Sedangkan untuk mencari lokasi keberadaan Riley, Mike akan mengikuti arah GPS yang terpasang aktif pada jam tangan pintar yang digunakan Riley. Setelah berbagai pertimbangan dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Charlie bersedia membantu Mike. Dan Charlie butuh waktu 10 menit untuk mempersiapkan semuanya. Jika sudah siap, ia akan menghubungi Mike lagi. Sepuluh menit kemudian, Charlie menghubungi Mike. Ia memberitahu 2 jam lagi ada penerbangan dari bandara Barcelona El Prat menuju ke kota Kharkiv membawa tentara bayaran dari Inggris. Mike diminta berangkat bersama rombongan tentara bayaran tersebut yang dipimpin oleh Komandan Bani. Nantinya jika Mike sudah mendarat di wilayah Ukraina, Mike akan dijemput seorang pensiunan agen rahasia Ukraina bernama Denis Shevchenko. Nantinya Denny lah yang akan memandu Mike masuk ke zona perang kota Kharkiv. Terakhir, Charlie juga memberitahu saat ini ia sedang melacak GPS yang ada di jam tangan pintar Riley dan melacak identitas tentara Rusia yang menculik Riley.
Scene berikutnya di kota Kharkiv kita diperlihatkan dengan kejamnya tentara Rusia ini mengeksekusi seorang polisi Ukraina. Не треба, я благаю вас, не треба, не треба. Berlanjut ke Bandara El Prat, di sana tampak Mike telah bergabung dengan rombongan tentara bayaran dari Inggris yang dipimpin Komandan Bunny. Bunny merupakan seorang pensiunan pasukan khusus Inggris Special Air Service atau yang disingkat SAS. Setelah perkenalan singkat, mereka pun langsung berangkat. Di dalam penerbangan, Bunny dan Mike berbagi cerita tentang misi pribadi mereka. Bunny memberitahu bahwa ia bersama timnya mendapat misi penyelamatan seorang jutawan asal Ukraina bernama Yuri Chenkov dan kekasihnya bernama Ivana yang diculik tentara Rusia di kota Kharkiv. Misi berbahaya ini mendapat bayaran sebesar 2 juta pound sterling untuk masing-masing anggota. Kemudian Mike pun memberitahu bahwa misinya hanya menyelamatkan keponakannya yang diculik tentara Rusia saat berada di panti asuhan kota Kharkiv. Mendengar itu, Bunny lalu membuat kesepakatan dengan Mike, yaitu walaupun misi mereka berbeda, keduanya harus berbagi informasi ketika bertemu nanti. Deal. Really lovely. Right. Singkat cerita, mereka pun tiba dan mendarat di bandara di kota Kiev, Ukraina. Bunny dan timnya langsung menuju ke lokasi target, sedangkan Mike ia harus menunggu dijemput oleh Danny. Tak lama kemudian, Charlie menghubungi Mike untuk memberitahunya identitas foto tentara Rusia yang menculik Riley. Tentara itu bernama Stanislav Konev yang lebih dikenal dengan nama Konev. Ia merupakan mantan anggota GRU Rusia. GRU adalah badan intelijen utama Rusia dan bisa dibilang sekelas dengan CIA dalam hal skala, pengaruh politik, dan kapasitas operasi globalnya. Diketahui setelah tak aktif lagi di badan intelijen Rusia, Konev direkrut oleh kelompok tentara bayaran bernama Skorzeny Group yang kini memimpin operasi penyerangan di kota Kharkiv dan melakukan penculikan terhadap perempuan-perempuan cantik untuk ia perkeos lalu menangkap orang-orang kaya untuk diperas uangnya. Setelah Mike menerima laporan tersebut, Danny pun datang untuk menjemput dan keduanya pun langsung berangkat. So, first time in Kiev. Yeah. Shit. Di tengah perjalanan, Mike dan Danny dihadang oleh kelompok bersenjata alias mafia Ukraina. Para mafia Ukraina ini menginginkan harta benda yang dimiliki Danny dan Mike. Namun Mike tak mau menyerahkannya begitu saja sehingga ini yang terjadi. Let's go. Singkat cerita, Mike pun dibawa ke rumahnya Danny. Di sana, Danny memperkenalkan Mike ke istrinya dan ke anak-anaknya. Rupanya guys, baru diketahui ternyata hari itu Danny bersama istri dan anak-anaknya akan pergi keluar dari negara Ukraina karena situasi perang yang semakin tak menentu. Namun dikarenakan Charlie memintanya untuk membantu Mike, maka batallah rencana Danny untuk membawa keluarga kecilnya pindah dari negara Ukraina. Yang mana hal itu pun membuat istri Danny kecewa. Mike yang mengetahui itu pun hanya bisa terdiam dan merasa bersalah. Selang beberapa saat terdengar suara helikopter dan pesawat pengebom yang sedang melintas. Danny memperkirakan perang Rusia-Ukraina akan semakin sulit dikendalikan dan menjadi tantangan besar untuk menemukan keberadaan Riley. Sebelum semuanya terlambat, Danny lalu membawa Mike ke gudang persenjataan untuk bersiap-siap. Будь-ласка, take what you want. Scene kemudian berlanjut ke markasnya Konev. Di sana, Konev sedang berkomunikasi dengan seseorang yang meminta dirinya untuk mencari dan menangkap Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky agar Ukraina cepat jatuh ke tangan Rusia. Selesai Konev bertelepon, tampak seorang tawanan wanita dan laki-laki sudah tak berdaya lagi karena habis disiksa berat oleh Konev.
Kembali lagi ke Mac dan Danny, keduanya yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dicegat oleh tentara Rusia sehingga kontak senjata pun terjadi. Kontak senjata itu pun tidak berlangsung lama setelah tentara Ukraina datang membantu keduanya. Namun masalahnya belum selesai. Kendaraan yang mereka gunakan tadi tidak bisa berjalan lagi karena mesinnya rusak setelah terkena banyak tembakan. Alhasil keduanya pun memutuskan untuk berjalan kaki melewati hutan agar bisa sampai ke Kharkiv. Baru setengah perjalanan, keduanya dikejutkan dengan ratusan mayat tentara Ukraina dan Rusia yang terkapar di dalam hutan. Melihat itu, Mac mengingatkan Danny agar tetap waspada karena bahaya bisa datang kapan saja. Belum lama berbicara seperti itu, tiba-tiba tentara Rusia datang menyergap keduanya sehingga baku tembak pun terjadi lagi. Berhasil menumbangkan semua tentara Rusia, kini keduanya harus berhadapan dengan tentara Ukraina yang datang ingin menangkap keduanya karena dianggap sebagai tentara bayaran dari Rusia. Tapi setelah Danny berbicara berbahasa Ukraina dan menjelaskan tujuan keduanya, akhirnya tentara Ukraina ini pun percaya dan mengajak keduanya untuk pergi bersama-sama. American? That's right. Let's go! Quickly. We have no time for prisoners. Baru saja memulai perjalanan, tiba-tiba kontak senjata pun terjadi lagi yang disusul dengan serangan dari udara. Beruntung dalam serangan tersebut, Mac dan Danny masih bisa selamat dan masih mampu melanjutkan perjalanan ke kota Kharkiv walau mengalami sedikit luka-luka.
Singkat cerita, keesokan harinya Mac dan Danny telah tiba di Kharkiv, Ukraina. Saat berjalan memasuki kota Kharkiv, keduanya melihat tempat tersebut sudah sepi karena warganya sudah banyak yang pergi mengungsi ke tempat yang lebih aman lagi. Hanya beberapa warga saja yang tampak masih bertahan. Tak hanya itu, beberapa kendaraan dan bangunan ada yang menjadi target serangan udara militer Rusia sehingga memakan korban dari warga sipil. Belum sampai di titik lokasi keberadaan Riley, keduanya kembali dihadang tentara Rusia dengan menggunakan tank tempur dan drone FPV canggih Rusia. Fuck is that? Perjalanan keduanya pun berlanjut hingga pada malam hari menuju ke suatu tempat sesuai dengan petunjuk dari GPS jam tangan pintar Riley. Saat Mac akan memeriksa ulang lokasi GPS-nya, tiba-tiba terdengar suara wanita teriakan minta tolong. Mac dan Danny pun langsung berlari ke tempat asal suara tersebut dan melihat seorang anak menangis karena ibunya akan diperkeos oleh polisi pengkhianat Ukraina. We gotta go. Situasi yang belum aman mengharuskan Mac dan Danny memutuskan untuk membawa ibu dan seorang anaknya itu pergi ke sebuah bangunan untuk berlindung sementara. Tiba di salah satu bangunan, Mac meminta Danny untuk menjaga kedua warga sipil tersebut sementara ia harus pergi keluar mengikuti arah petunjuk GPS jam tangan pintar Riley. Karena berdasarkan pemeriksaannya tadi, keberadaan Riley dekat dengan lokasi saat ini. Hasil dari penyisiran serta berdasarkan petunjuk dari GPS-nya, Mac berhenti di salah satu tempat dan melihat banyak sekali mayat atau jasad tentara Ukraina dan Rusia yang terkapar setelah baku tembak beberapa hari terakhir. Kemudian Mac lalu pergi berjalan ke depan untuk mendekati titik akhir GPS-nya dan menemukan jam tangan pintar Riley sudah berpindah tangan. Jam tangan tersebut berada di tangannya tentara bayaran Rusia. Melihat itu, Mac pun langsung duduk tersandar dengan napas yang berat mengira Riley sudah tewas. Ia kemudian lalu menghubungi Charlie untuk memberitahu bahwa ia menemukan jam tangan pintar Riley sudah berpindah tangan, namun Riley belum ia temukan. Mac meminta Charlie untuk mencari petunjuk di mana lokasi tentara bayaran pimpinan komunis berada karena Mac ingin balas dendam. Selesai bertelepon dengan Charlie, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari lokasinya Danny. Tak ingin terjadi sesuatu, Mac pun segera pergi untuk membantu. Crazy bastard. Never feared a fucking Rico's there! Where the hell is that? Baku tembak itu pun berakhir setelah Bunny dan timnya datang membantu. Mereka kemudian lalu pergi dan masuk ke salah satu bangunan kosong untuk berlindung sementara. Room clear. There. Clear. Clear. Want to check the bar? Clear.
Sambil beristirahat, Bunny bertanya ke Mike bagaimana hasil perburuannya mencari keponakannya. Mike menjawab mungkin keponakannya sudah tewas karena ia hanya menemukan smartwatch-nya sudah berpindah tangan. Namun Bunny meyakinkan Mike bahwa sepertinya Riley belum tewas karena berdasarkan informasi terbaru ada sebuah tempat dijadikan ruang sandera oleh tentara bayaran Rusia yang bermarkas di kantor polisi Ukraina. Menurut intelijennya, para sandera terdiri dari warga negara asing yang bekerja di panti asuhan dan orang-orang kaya. Bunny yakin keponakan Mike ada di sana karena warga negara asing punya nilai tukar jual yang mahal. Tak lama kemudian mereka digerebek oleh tentara Ukraina. Saling todong senjata itu pun berhenti setelah Danny dan warga sipil yang bersamanya berbicara bahasa Ukraina dan menjelaskan bahwa mereka bukan musuh. Karena dianggap bukan pihak lawan, tentara Ukraina ini pun menurunkan todongan senjatanya. Так. Шукаємо сім'ю. Scene berikutnya guys berlanjut ke ruang tahanan tempat Riley dan rekannya ditahan. Namun kabar dukanya seorang rekannya satu lagi dikembalikan ke dalam sel tahanan dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Kembali lagi ke rombongannya Mike. Di sana mereka telah membuat kesepakatan bahwa dua orang warga sipil tersebut diserahkan ke tentara Ukraina untuk dibawa ke pos militer. Sementara itu, Mike, Danny, Bunny dan timnya akan pergi ke kantor polisi Ukraina untuk membebaskan para sandera. Di waktu yang bersamaan, tampak Yuri, sang jutawan Ukraina, sedang mengalami siksaan berat dari anak buah Konif. Sedangkan kekasihnya Ivana telah tewas setelah diperkeos berkali-kali oleh Konif. Tiba di salah satu bangunan yang dekat dengan kantor polisi Ukraina, Bunny mendapat laporan dari anggotanya yang seorang sniper bahwa tidak ada jalan pintas menuju ke ruang tahanan karena jalan di depan telah dijaga ketat oleh tentara Rusia. Dari belakang, Danny memberi saran agar mereka melewati terowongan rahasia bawah tanah untuk menuju ke ruang tahanan kantor polisi. Awalnya rencana Danny diragukan, namun ia meyakinkan bahwa dirinya sangat mengenal area sekitar komplek kantor kepolisian di sini. Terowongan bawah tanah itu dibangun saat Perang Dunia Kedua sebagai tempat pelindungan dari serangan bom. Tak ada pilihan lain, mereka pun bergerak menuju ke terowongan yang dimaksud Danny tadi. Namun satu orang sniper tim Bunny tetap tinggal untuk memberikan tembakan pelindungan dari atas gedung. Coming down. Calm down. Still on the right. Right corner. On it. Clear. 2, 1, switch. Right on. Showing we're inside the police station. Sebelum pintu masuk terowongan diledakkan, Mike menghubungi Charlie untuk memberitahunya tentang misi mereka saat ini menyerbu ke markasnya Konif. Mike mengatakan sepertinya Riley masih hidup dan sedang disandera oleh Konif di kantor polisi. Untuk itu, ia meminta Charlie menyiapkan tim ekstraksi guna menjemput mereka di titik lokasi pembebasan sandera, dan Charlie hanya punya waktu 1 jam. Kemudian Mike meminta Charlie untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya Danny yang masih bertahan di Kiev. Mike memerintahkan Charlie menerbangkan mereka ke Berlin, Jerman. Selesai menghubungi Charlie, Mike menyuruh Danny untuk kembali ke istri dan anak-anaknya agar bisa diterbangkan bersama-sama ke Berlin, Jerman. Mike mengucapkan terima kasih banyak telah memandunya hingga sejauh ini, dan dirinya hanya bisa membalas jasa Danny dengan memindahkan mereka ke Berlin, Jerman. Thank you, my friend. Oi, boys. Stand down and feet. Go.
contact. Go. We'll link up after. Chief's office is on the opposite side. Sure you will. Riley! Mike akhirnya menemukan Riley di sel tahanan dalam keadaan baik-baik saja bersama rekannya. Mike kemudian lalu membawa keduanya pergi keluar gedung sambil menunggu Bunny dan timnya mencari keberadaan Yuri. Sementara itu, Konniv yang mengetahui markasnya sedang diserang, ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk memburu para musuh tersebut hingga keluar Ukraina. I'm forever blown. Move. Push forward. I'm moving in. Fuck it, Abbott. Yeah. Move. Go. Let's go. Di tengah baku tembak, Bunny menemukan Yuri telah tewas terduduk di kursi pada salah satu ruangan. Dikarenakan sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkannya, Bunny memerintahkan agar semua anggota tim mundur ke titik ekstraksi. Wait, behind me. Go! Move it! Contact front! Coming to ya! Di saat tim pasukan tersudut karena ditembak musuh dari berbagai sisi, hal tak terduga pun terjadi.
Tiba-tiba Danny datang membawa kendaraannya untuk mengevakuasi mereka semua. Namun hal itu tak banyak dapat membantu karena kalah jumlah dan telah terkepung. Sehingga pertempuran sengit itu pun membuat satu persatu anggota tim mulai berguguran. Dari New Orleans, Charlie terima laporan dari anak buahnya bahwa tim helikopter yang akan mengekstraksi Mike dan rekan-rekannya telah dialihkan untuk evakuasi medis warga. Berita itu dikonfirmasi langsung dari tim militer Ukraina, yang artinya Mike dan timnya tidak dapat diekstraksi. Stay on my shoulder! You two, move! Kalah jumlah, kehabisan amunisi, tersudut, terkepung dari dua sisi membuat mereka putus harapan untuk bisa selamat. Tapi keajaiban pun tiba. Dari arah belakang, tank tentara Ukraina datang membantu yang langsung melepaskan tembakan ke arah Konif.
Keesokan paginya, Charlie dihubungi Mike yang memberinya kabar baik bahwa saat ini dirinya dan Riley berada di garis belakang pertempuran setelah berhasil diselamatkan oleh pasukan tentara Ukraina dari Brigade IAR ke-93. Mendengar itu, tentu saja Charlie tersenyum bahagia. Charlie pun memberitahu Mike bahwa dirinya telah mengevakuasi keluarga kecil Danny dan nanti sore akan segera diterbangkan ke Berlin, Jerman. Setelah bertelepon dengan Charlie, Mike lalu memberitahu Danny bahwa istri dan anak-anaknya akan berangkat nanti sore dengan pesawat menuju Berlin, Jerman. Mike berharap agar Danny segera menyusul. Namun Danny menolaknya dengan halus. Ia mengatakan sudah waktunya ia membela tanah airnya. Rupanya guys, Danny memilih untuk ikut bergabung dengan tentara Ukraina guna ikut berperang melawan invasi Rusia di garis depan. Good luck, my friend. You too, brother. Film ini pun ditutup dengan perpisahan Danny yang langsung pergi bersama tentara Ukraina dan Bunny yang harus kembali lagi ke Inggris tanpa anggota timnya yang telah gugur semua. Sedangkan Mike dan Riley akan kembali ke Amerika. Dan filmnya pun selesai. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.